Halo, selamat hari Jumat teman-teman semua. Kembali lagi di channel gua dan di edisi kali ini gua akan bahas pertandingan yang baru aja selesai. Ini kurang lebih mungkin sekitar 7-8 menit ya setelah pertandingan antara Manchester dan Barcelona selesai, dan lu tahu semua hasilnya seperti apa. MU berhasil menang 2-1 sekaligus memastikan lolos ke babak berikutnya setelah tertinggal lebih dulu 0-1 di babak yang pertama ya. Nah, tapi sebelum ke sana lebih detail lagi, lebih dalam, gua akan minta sekitar 2-3 menit ya, sekitar 3 menit lah untuk membahas hasil-hasil yang masih kelewatan kemarin dari Liga Champions. Jadi dari Leipzig City dulu, hasilnya satu sama, dan menurut gue ini kembali ada dua hal yang penting di sini. Pertama, ini hasil yang sebenarnya ya belum mengatakan apapun. Di leg kedua di Etihad apapun bisa terjadi, dan sangat besar kemungkinan gua rasa City yang akan lewat, yang gak ada masalah. Kedua adalah Haaland kembali mandul. Ya, ini juga satu catatan tersendiri buat strategi dan taktiknya siapa, Pep Guardiola. Nah, kemudian yang kedua itu pertandingan antara Inter Milan dan Porto ya. Ini juga hasilnya tipis, 1-0 menang Inter Milan, dan butuh waktu sampai 88 menit Lukaku yang cetak gol, dan juga dibantu dalam tanda kutip ya, bukan dibantu beneran, tapi ada kartu merah dari pemain Porto, Otavio, di menit ke-78. Jadi 10 menit setelah kartu merah, Inter bisa mencetak gol melalui Lukaku di menit-menit terakhir. Di leg kedua nanti di Porto, gue rasa juga kalau ini mungkin masih 50-50 ya, kita nggak pernah tahu, dan sekali lagi nggak ada gol home and away. Jadi kalau Porto menang 1-0 minimal, kalau selisih 1, pertandingan lanjut perpanjangan waktu lah gitu. Jadi dengan nggak ada golnya home and away ini, jadi akan banyak extra time ya. Kalau agregatnya sama langsung extra time, nggak ngelihat gol home and away ya. Tapi agregat masih dihitung. Nah, satu lagi kita langsung ke Europa League. Ada dua partai yang gue mau singgung, yaitu Juventus. Juventus juga berhasil lolos setelah melalui hat-tricknya Di Maria ya. Luar biasa penampilan Di Maria. Ini seperti wine ya, makin tua makin keren lah gitu ya. Abis menang Piala Dunia, kemudian juga hat-tricknya dengan ke gawang Juventus. Walaupun ada sedikit catatan ya. Di menit ke-17 itu, kalau nggak salah 17 ya. Nah, itu apa namanya? Palois ya, kalau nggak salah pemain belakangnya Nons lah. Sebenarnya itu kan di kartu merah ya, tapi menurut gue itu nggak kartu merah karena handsball di kotak penalti. Karena kalau kita lihat, kalau lu nonton prosesnya itu, sebenarnya dia dalam posisi mau jatuh, sehingga ketika jatuh, apalagi jatuhnya ke samping sinilah, nyerong, itu pasti naluri orang akan begini ya, untuk menopang badan. Dan dalam aturan itu kalau orang menopang badan kemudian kena bola, itu nggak dihitung handsball ya. Jadi ini cukup keras juga nih keputusan wasit ya. Kalaupun mungkin mau dianggap itu nggak menopang, minimal kuning lah, karena memang reaksi itu reaksi natural, bukan ada sama sekali dia menghalangi bola, dan bolanya juga bukan menghalangi ke arah gawang, bukan syuting ke arah gawang gitu. Jadi ini satu catatan tersendiri lah buat di pertandingan ini. Walaupun tanpa kartu merah pun gua rasa Juventus mampu untuk menaklukkan Lens ya, karena secara permainan unggul jauh. Nah, satu lagi dari Olimpico, Roma luar biasa ya, dengan skuad yang menurut gua pas-pasan, dan ada beberapa pemain gak perform seperti Kastrop ya. Salah satunya yang gue inget lah, setelah 0-1 tertinggal di kesempatan pertama, mereka bisa membalikan keadaan, menang 2-0 di Olimpico atas lawannya dari Salzburg, dan ya berarti lolos ke babak berikutnya, another prize money ya. Ini cukup membantu ya bagi Roma, yang kita tahu juga nggak terlalu lagi kesulitan keuangan. Dan satu catatan di sini yang mau gue kasih tahu adalah kembali bermainnya Wijnaldum di menit ke-80 awal lah. Jadi 10 menit terakhir dia tampil, dan ini bisa membantu juga dalam upaya Roma untuk finish di 4 besar musim ini ya, karena nilai tengahnya akan lebih banyak pilihan tentunya. Nah, ini menarik. Jadi Roma lolos, tim-tim yang inilah klasik ya, Roma, MU, nanti akan ada Arsenal juga nanti di fase berikutnya. Jadi sudah semakin mengkerucut. Oke, itu kita tinggalkan dulu. Kita akan langsung ke main topik, yaitu Manchester United. Nah, sebelum gue detail terkait dengan perubahan formasi dibandingkan laga sebelumnya dan juga jalannya pertandingan,
satu kesimpulan gue dari pertandingan ini adalah mentalitas. Jadi MU ini udah beberapa kali sebenarnya menunjukkan mentalitas mereka sangat luar biasa ya sepanjang musim ini di berbagai ajang. Jadi nggak heran kalau mereka dengan skuad yang pas lah, nggak berlebihan, nggak kurang juga pas. Bahkan juga ada beberapa kali kayak Semira kartu merah di Liga Primer, kemudian juga Christian Eriksen long term injury, dan juga waktu itu juga Dalot sempat cedera, jadi silih berganti, tapi mereka masih tetap compete. Ini luar biasa ya, di 4 kompetisi. Di Europa League sudah 16 besar, kemudian di Piala Liga udah final nanti tanggal berapa hari lagi, lusa ya, hari Minggu. Dan juga di Premier League mereka mempush di peringkat ketiga, dan juga di FA Cup. Nah, jadi mentalitas ini sangat luar biasa. Mereka tertinggal 1-0 yang menurut gua itu tidak penalti ya, tapi nanti akan gue bahas lebih detail. Gue akan ke formasi dulu ya, untuk supaya kita ada gambaran. Jadi gue membandingkan komposisi pemain di leg kedua ini dibandingkan leg pertama, bukan dibandingkan pertandingan sebelum ini di Premier League ya. Jadi dibandingkan leg pertama ya, kenapa gue bandingkan dengan leg pertama? Karena komparasinya sama-sama tim yang dilawan itu sama gitu loh. Ajangnya juga sama, jadi pasti tingkat keseriusannya juga sama. Jadi kita bisa mengukur perubahan yang terjadi itu lebih apple to apple. Nah, gue mulai dari tuan rumah MU. Oke, gue sambung aja ya daripada gue ngulang dari awal. Jadi kita berbicara formasi, ada satu pergantian pemain di kubu Manchester United, di mana Lisandro Martinez masuk menggantikan Tyrell Malacia. Jadi Lisandro Martinez kalau di laga pertama itu yang berduet ya dengan Varane, kali ini Lisandro Martinez berduet dengan Varane. Jadi pure 2 center back. Kemudian kali ini lebih ke kiri, lebih keluar. Sisanya sama semua, Weghorst target man, kemudian Sancho, Bruno Fernandes, Rashford, lalu double pivotnya Casemiro sama Fred. Nah, itu dari MU ya, kipernya De Gea udah pasti. Nah, yang menarik dari Barcelona itu ada 4 pergantian pemain. Ini menunjukkan Ten Hag nggak puas dengan komposisi di leg pertama. Yang pertama di lini belakang ini ada 2 pergantian pemain di center back dan di sisi kiri. Ya, Christensen masuk gantiin Marcos Alonso masuk di bangku cadangin. Kemudian Jordi Alba digantikan Alejandro Balde di sisi kiri. Nah, naik ke tengah depan ini juga ada 2 pergantian pemain, 2 bocahnya Barcelona, Gavi dan Pedri. Pedri kan cedera ya, masih cedera kayaknya ya. Pedri ini digantikan Sergio Roberto, main di flank kiri, kemudian main di depan lah, di flank. Kemudian Gavi digantikan Frank Kessie. Jadi Xavi kelihatannya mau memperkuat lini tengah ya, dengan pemain-pemain yang bisa menguasai bola dan juga ingin mengcover pergerakan Rashford. Dan ini berhasil karena di babak pertama Barca unggul 1-0 ya, walaupun tadi sebenarnya itu nggak penalti menurut gua, karena waktu si Bruno Fernandes sama Koundé itu kait-kaitan, itu sebenarnya sama-sama saling mengkait, jadi nggak ada pergerakan agresif ya dari Bruno kepada Koundé. Tapi oke lah, we forget it, udah diputuskan penalti. Dan De Gea juga sebenarnya sempat berhasil menebak arah bola dengan bagus. Jadi dua-duanya adu mental, cuman memang ya udah kena sedikit kayaknya ya, kalau nggak salah udah kena sedikit, tapi masih masuk ke dalam. Nah, 1-0, kemudian turun minum. Nah, ini ada perubahan yang sangat penting yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Jadi ini pelatih yang menurut gue sangat cerdas ya. Jadi dia cepat mengambil keputusan, berimprovisasi. Weghorst memang nggak jalan, jadi diajak main speed mulu sama para pemain Barcelona ya. Dan kita tahu Weghorst nggak punya speed ya. Kemudian Erik ten Hag mengambil keputusan cepat, dan masuklah digantikan sama Antony ya. Masuknya Antony ini membuat sengatan Barcelona MU di depan ini jadi lebih lebih tajam gitu ya. Jadi membuat pertahanan Barcelona agak sedikit gak konsen, dan kemudian ada sebuah gol yang menurut gue ini keren banget ya, menunjukkan bahwa kombinasi antara kolektivitas dan skill individu. Jadi dari Bruno, dia lihat ada posisi Fred sama Antony ya, cuma diumpan ke Fred. Umpan ini kalau kita lihat ini kelas banget, kenceng tapi terarah ke kaki. Jadi bukan umpan yang bikin, kalau lu sering main bola ya, mini soccer, itu kasih umpan yang bikin orang kalang kabut gitu. Ini enggak, kenceng tapi langsung ke kaki. Dan Fred juga nahannya bagus. Kemudian dia tendang, dan bolanya itu memang nggak sedang sih ya, dibilang dibilang pelan enggak, dibilang kenceng enggak, cuman agak mantul. Nah, ini yang kalau kita lihat kok kayaknya
Ter Stegen harusnya bisa nangkis dengan bola seperti itu. Tapi kalau bola mantul itu untuk kiper itu selalu susah karena pergerakan itu menipu. Sementara Ter Stegen ketika bergerak itu mungkin dia sudah ngambil posisi ke arah sini nih, tapi begitu mantul sedikit langsung loss. Nah, kemudian ketika 1-1 ini yang mengambil alih pertandingan, kontrol psikologinya MU. Nah, dan akhirnya kita lihat setelah bertubi-tubi MU melakukan tekanan, ya ada beberapa kali tekanan juga lah dari Barcelona, tapi kemudian ada sebuah gol dari Anthony, dan ini lagi-lagi menunjukkan ya inilah ya, mau dibilang dia 100 juta memang mahal ya, cuman kadang-kadang ya in the right moment, in the right time dia datang dan memberikan match winner ya. Ini gol yang memang dia berada di tempat yang pas, di waktu yang tepat, dan dengan kaki kiri dia menghujam ke kanan gawangnya Ter Stegen ya, kalau nggak salah kenceng banget. Dan setelah ini langsung ambil langkah 1000 ya dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Barcelona juga sama, MU juga sama, Erik ten Hag juga melakukan beberapa pergantian pemain setelah gol. Cuman kalau untuk Barcelona sebenarnya udah agak telat ya, karena momentumnya udah hilang ya, dimasukin Ansu Fati, kemudian juga Ferran Torres ini juga gue bingung sebenarnya karena nggak terlalu berfungsi sebenarnya, dan selesai sudah ya 2-1 sampai akhir. Memang ada tekanan dari Barcelona, cuman kredit poin juga untuk lini belakang dari MU, terutama Rafael Varane. Jadi kelihatan kalau ada orang yang meragukan Rafael Varane dibeli hanya karena CV-nya. Lihat kemarin mainnya bagus banget ya, walaupun dia nggak cepet tapi posisinya bagus, cuman kemudian juga gameplaynya juga ada. Dan satu lagi Casemiro ya, gue lupa tadi memberikan kredit poin. Ada satu momen ketika De Gea melakukan blunder, dia memberikan backup dan melakukan sliding tackle yang sangat bagus dan sangat penting. Dan kalau itu mungkin gak ada tackle, mungkin itu bisa dihukum jadi gol, jadi 2-0, mungkin ceritanya jadi lain ya. Jadi sekali lagi ini berkali-kali gue mengatakan, kalau lu melihat performa MU ini bagus musim ini, itu salah satunya nggak lepas dari kebijakan transfer MU, terutama Erik ten Hag di bursa transfer ya. Beberapa pemilihan pemainnya, Eriksen ya walaupun cedera, kemudian juga Casemiro ya, Anthony mungkin kita panjang lah debatnya, kemudian Lisandro Martinez, ini rata-rata memberikan impact yang sangat positif ya. Oke, mungkin itu dulu. Itu dulu mungkin pemaparan dari gua. Jadi sekali lagi selamat, MU punya modal yang sangat berharga untuk menyambut Piala Liga menghadapi Newcastle, dan gua juga akan nanti buat ya video preview pertandingan menjelang pertandingan final Piala Liga antara MU dan Newcastle. Jadi selamat buat pendukung MU, selamat juga untuk 4 kompetisi yang masih kalian ikuti. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe yang belum, dan juga nyalain loncengnya supaya kalau ada video gue terbaru langsung hadir di beranda kalian. Ya, terima kasih. Selamat hari Jumat dan juga selamat menjelang weekend. Ciao.